Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Good morning, class. How are you today? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu bahagia, sehat gitu ya. Amin. Nah, sebelum kita masuki pelajaran untuk hari ini, before we start learning material today, okay, let's start our learning today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, before we continue to learning the material today, who still remember what was we learned in the previous meeting? Siapa yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Future plan. Betul sekali. Ternyata masih ingat ini. Kemarin kita sudah belajar mengenai future plan, itu rencana masa depan. Nah, untuk sekarang, who knows what we will learn today? Poem. Poem, betul sekali. Berarti sudah dibuka ya grupnya. Dan saya harap juga teman-teman semua sudah mencari materinya mengenai poem gitu. Nah, sebelumnya ini ada yang tahu? Pastilah tahu poem itu apa. Puisi. Oke, nah sebelum saya memberikan penjelasan mengenai materi hari ini, saya ingin menunjukkan sebuah video singkat begitu ya, mengenai pembacaan puisi. Sudah bisa dilihat? Sudah. Mari kita lihat di berikut. Kita saksikan dan amati. Gitu ya. Close your eyes and spread your wings. Make a wish and dream good dreams. To never say you will never tell. Because life is short and very frail. Just be still and take a look. Before you know it, you'll be hooked. And then once in the blink of an eye, you'll soon realize it was all a lie. Up you look, and there they're gone. Why 2 days feel so long? What was once there has disappeared. Now, love is the one thing to fear. Why say go when it was no? You opened your eyes only to find what lie there was your sign. So close your eyes and spread your wings. Make a good wish and live your dream. Dreaming. Suaranya nggak kedengeran. Nah, itu tadi mengenai contoh pembacaan puisi gitu ya. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai puisi atau poem. Sudah bisa dilihat? Ya. Sudah ya. Oke, di sini tadi misalnya ya, what is poem? Poem itu apa sih? Nah, di sini dijelaskan bahwa poem is a piece of writing in which the words are arranged in spirit line, often ending in rhyme and are chosen for their sound and contain meaning or ideas from the poet. Nah, jadi puisi itu apa sih? Puisi itu adalah suatu tulisan yang mana terdapat kata-kata yang disusun
dalam berbaris-baris gitu. Nah, biasanya dalam satu baris itu ada 4 sampai 8 baris. Dalam satu bait itu ada 4 sampai 8 baris gitu. Lalu di dalamnya juga terdapat rima. Nih, often ending in rhyme, ada rimanya. Dan ketika dibaca terdapat sound, ada suaranya. Dan di dalam puisi itu mengandung makna dari ide-ide sang penulis puisi atau dari si poetnya ya, para penulisnya gitu. Selanjutnya, social function. Fungsinya puisi itu apa sih? Nah, di sini dijelaskan the function of poem is to convey emotion or someone's idea or thought to the reader in the beautiful language. Nah, jadi fungsinya di sini to convey emotion, jadi untuk menyampaikan emosi, ide seseorang melalui tulisan dengan bahasa yang indah. Gitu. Nah, di dalam poem ini sendiri nanti kita belajar mengenai ada rhythm, rhyme, sound, sama imagery. Rhythm itu irama, rhyme itu ririma, sound itu bunyi, kemudian imagery itu majas. Nah, jadi kalau sebuah puisi itu dibacakan itu pasti mengandung irama dan bunyi gitu. Rima itu seperti kayak akhiran dari puisi itu kan ada yang AB atau bagaimana gitu, itu namanya rhyme begitu. Kemudian untuk majas itu, untuk majas nanti kita akan pelajari gitu. Untuk yang pertama di sini ada rhyme, rima. Nah, rima yang pertama di sini ada cross rhyme. Apa sih itu cross rhyme? Ada yang tahu? Di sini dijelaskan ya, cross rhyme itu adalah in the 4-line stanza there will be 2 pair of rhymes, rhyming couple or cross rhyming. Nah, di sini rima itu ada yang namanya cross rhyme. Cross rhyme itu apa sih? Nah, dalam satu stanza atau satu bait itu kan ada 4 baris gitu ya. Nah, di akhir barisnya itu biasanya ada yang berakhiran AA atau ABAB. Nah, yang namanya couple itu ini AABB, pasangan. Atau cross rhyme itu berseberangan ABAB kayak gitu. Itu namanya rima. Selanjutnya yang kedua itu ada exact atau perfect rhyme. Perfect rhyme itu yang seperti apa? Perfect rhyme itu yang mana dalam akhiran barisnya itu the final vowel and the consonant sound match perfectly. Contohnya di sini ada si, li. Nah, di akhirnya itu kan bunyinya vowelnya sama. Vowel itu a, i, u, e, o. Kalau konsonan itu yang selain a, i, u, e, o ya. Nah, di sini dilihat ya, si, li itu kan sama. Nah, perfect, mirip sekali. Kemudian skies, eyes. Nah, itu kan sama. Ring, sing. Dan sangat mirip sekali. Itu exact atau perfect rhyme. Kemudian selanjutnya, nah di sini kita akan belajar mengenai imagery atau majas. Apa sih? Nah, dalam majas itu yang pertama ada metafor. Apa sih itu majas metafor? Pasti kalau di bahasa Indonesia kalian sudah tahu ya. Metafor itu poetically calling thing or person with something else. Nah, jadi untuk majas metafor ini itu menyebutkan benda atau orang dengan orang lain. Calling thing or person with something else. Jadi menyebutkan benda atau orang dengan sesuatu yang lain.
Nah, mari kita lihat contohnya di sini. You are my guardian angel. Nah, di sini seorang you, kamu itu diibaratkan ya gitu, malaikat penjaga. Guardian angel itu malaikat penjaga. Yang selanjutnya ada he has heart of stone. Nah, di sini dia itu mempunyai hati dan hatinya itu diibaratkan seperti batu gitu. Dan yang terakhir, life is long roller coaster. Jadi kehidupan itu ibarat seperti roller coaster, kadang naik, kadang turun, kadang sedih, kadang bahagia, seperti itu. Nah, sebelum lanjut ini sampai sini paham atau mungkin ada pertanyaan? Gimana teman-teman? Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada. Lanjut dulu ya. Lanjut dulu ya berarti. Selanjutnya ada majas imagery. Imagery yang similar, majas similar. Majas similar itu apa sih? Nah, di sini dijelaskan siapa yang mau anyone want to help me itu yang bisa membantu menjelaskan mengenai the similar real about majorly similar. Anggun, are you there? Apa? Yeah, could you mind to help me reading the similar, baca similar? Bisa bantu membaca dari penjelasan baca similar? Bisa. Ya, silakan. Similar comparison of two different things using the word like or as. You are like guardian angel. He is tall as giraffe. Leaf is like a coaster. Oke, terima kasih Anggun. Nah, tadi sudah dibacakan oleh Anggun bahwa similar itu apa. Nah, Anggun mungkin bisa mengartikan atau menjelaskan ke teman-temannya. Similar itu seperti apa? Seperti nama Anggun. Comparison, perbandingan. Perbandingan perbedaan menggunakan kata seperti. Ya, betul sekali. Menggunakan kata like or as gitu ya. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Anggun, majas similar itu seperti majas metafor. Sebenarnya itu seperti majas metafor ya. Cuma di sini lebih dijelaskan secara jelas begitu. Ditunjukkannya itu secara jelas dengan menggunakan kata like or as. Untuk majas similar di sini perumpamaannya itu langsung ditunjukkan dengan kata like atau as gitu. Kalau tadi kan tidak ya. Kalau tadi nah, di sini langsung disebutkan you are my guardian angel. Kamu itu guardian angelku, malaikat penjagaku. Nah, bedanya kalau similar di sini itu langsung ditunjukkan dengan perumpamaan, yaitu menggunakan kata like atau as. You are like guardian angel. Kemudian yang kedua, he is tall as giraffe. Dia itu setinggi jerapah. Jadi di sini itu seorang penulis puisinya ingin mengungkapkan bahwa dia mau menjelaskan seseorang yang sangat tinggi sekali, tapi tidak mungkin ya orang itu setinggi jerapah. Nah, kayak ibarat kata tinggi banget. Kemudian yang selanjutnya ada life is like a roller coaster. Jadi
Hidup itu seperti, dalam di sini disebutkan dengan menggunakan kata like, menunjukkannya nggak seperti yang metafor tanpa menggunakan like, tapi maknanya itu sama. Tapi untuk perbedaan majas singular sama metafor sampai sini sudah paham atau mungkin ada yang belum paham? Sudah. Sudah, lanjut ya. Yang selanjutnya yaitu ada majas personification, imagery personification. Nah, apa sih imagery personification itu? Mungkin Laila Chandra bisa membantu menjelaskan ke teman-temannya. Iya. Halo Lala. Ya, silakan. Apa Bu? Putus-putus Yang tadi. ini, tolong bisa dibacakan mengenai majas personification-nya ini, penjelasan sama contohnya. Personification, giving human characteristic, qualities, feeling, action to non-living object. Contohnya, the car dance on the ice road, the angry sky road, and threw lightning around. Oke, thank you Lala. Nah, mungkin Lala bisa menjelaskan nih, majas personification teman Lala itu apa sih? Majas yang bagaimana sih? Tentang karakteristik suatu manusia. Oke, nah di sini majas personification itu majas yang menyatakan bahwa benda mati itu diibaratkan seperti manusia, giving human characteristic. Jadi suatu benda itu diibaratkan seolah-olah dia itu seperti manusia, mengenai kualitinya, feelingnya, actionnya gitu. Nah, untuk contohnya tadi sudah dibacakan oleh Lala, the car dances on the icy road. Nah, di sini the car dances, mobilnya itu berdansa, menari gitu ya, di atas icy road, di atas jalan yang licin. Nah, icy road ini jalan yang licin karena beku begitu ya, karena es gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa the car itu kan benda mati, tapi diibaratkan dengan seorang tuh, dengan orang yang bisa menari-nari, padahal yang bisa menari itu kan orang. Nah, sampai sini ada pertanyaan, any question? Sampai sini sudah paham atau sudah jelas semuanya? Paham. Paham. Selanjutnya ini ada the angry sky road and threw lightning around. Nah, di sini juga diibaratkan si Sky itu angry, padahal yang bisa marah itu kan cuma manusia gitu. Lanjut ya. Selanjutnya ada majas hyperbole. Untuk Naila, are you there? Iya Bu. Yeah. Would you mind to help me reading the material about majas hyperbole? Boleh minta bantuannya untuk membacakan materi dari majas hyperbole ini? Hyperbole, statement which has been exaggerate. It is used to overstate the situation. Contohnya, I have waited for 1,000 years. She cried so long and met a lake. Oke, thank you. Nah, di sini hyperbole itu statement which has been exaggerated. It is used to overstate the situation. Jadi majas yang lebay gitu ya. Di sini majasnya itu it's used to overstate the situation, membesar-besarkan situasi. Nah, untuk contohnya tadi sudah dibacakan, I have waited for 1,000 years. Nah, masa iya dia itu menunggu sampai
thousand year, padahal umurnya saja belum tentu ya sampai thousand year gitu. Nah itu termasuk salah satu contoh dari hyperbole. Kemudian selanjutnya, she cried so long and made like gitu. Nah jadi dia itu menangis sangat lama, saking lamanya itu bisa membuat danau. Nah itu kan termasuk hyperbole ya, kalau dilebihkan. Yang selanjutnya yaitu majaz simbolism. Ya, Fauzia, Najma Fauzia, are you there? Ya, would you mind to help me to read the majaz simbolism? Silahkan Najma Fauzia. Using symbol to represent and meaning. Contohnya, you are my heart, I wish I could meet you in the dark. Oke, thank you Fauzia. Nah, mungkin Fauzia bisa menjelaskan sepemahaman Fauzia apa sih majaz simbolisme itu? Membandingkan sesuatu hal dengan Satu-satu dari Najma Fauzia dulu. Tadi apa? melukiskan sesuatu dengan menggunakan simbol untuk menyatakan maksud tertentu. Betul sekali. Terima kasih Najma ya, maaf. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Najma ya. Jadi majaz simbolisme itu di sini untuk menjelaskan atau menyimpulkan sesuatu dengan benda-benda gitu. Jadi ada simbol-simbolnya. Misalnya, nah ini contohnya kita lihat ya. You were my heart. Nah, maksudnya di sini, you are my heart itu mungkin hati yang dimaksud my heart, heartnya itu yang dimaksud cinta gitu. Kamu adalah cintaku. Dia itu mau bilang begitu, tapi menggunakan hati karena simbol hati itu menyimbolkan cinta. Kemudian selanjutnya, I wish I could meet you in the dark. Nah, I wish I could meet you in the dark. Di sini dark itu bukan berarti dia berharap kalau dia itu bisa bertemu seseorang yang dia ingin temui itu di kegelapan, itu bukan. Nah, kalau in the dark kita bisa mengarahkan mungkin ya, dark itu adalah malam. Nah, hari yang telah malam. Jadi dia itu berharap bahwa dia itu bisa menemukan seorang yang dia cari malam nanti kayak gitu. Dengan malam itu disimbolkan in the dark. Dark itu adalah malam seperti itu. Sampai sini, any question so far? Ada pertanyaan? Mungkin tadi selama ada majaz, ada yang masih dibingungkan? Atau sudah paham semua? Nah, selanjutnya di sini ada sebuah teks puisi yang berjudul The Owl and the Pussycat by Edward Lear, gitu ya. Nah, di sini kemarin kalian kelompoknya masih atau sudah bubar? Masih. Ada yang bisa membantu jawab? Oh, masih. Nah, untuk selanjutnya ini tugas kelompok gitu ya. Aktivitas selanjutnya ini kan masih ada waktu. Nah, untuk selanjutnya masing-masing kelompok bisa menganalisis puisi yang sudah disiapkan ini. Dianalisis ini menggunakan majaz apa, kemudian menggunakan rima apa, ada rimanya kayak gitu. Nah, ini bisa dianalisis ya. Sampai sini untuk aktivitas selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Di sini ada 3 slide gitu. Ada 3 slide puisi, nanti silakan bisa dianalisis. Aslinya itu puisinya satu, cuma dibagi menjadi 3. Nah, ini bisa dianalisis.
kemarin ada 6 kelompok, benar atau tidak? Kalau tidak salah saya ingatnya 6 kelompok. 6 kelompok atau berapa kemarin? 6 kelompok. Ya, 6 kelompok ya. Nah, ini karena ada 3 slide, jadi tugasnya masing-masing kelompok bisa menganalisis puisi yang sudah saya siapkan ini. Kemudian nanti setelah itu kalian bisa tuliskan hasil analisis kalian di grup gitu. Sampai sini paham ya? Kemudian sebelum Miss tutup, ini sekali lagi misalnya untuk pertemuan kali ini mengenai poem, any question so far? Ada pertanyaan? Atau sudah paham semua? Gimana? Untuk sampai saat ini sudah paham semua? Kalau memang tidak ada pertanyaan gitu ya, selanjutnya kalian bisa langsung mengerjakan aktivitas untuk menganalisis puisi yang telah disediakan gitu ya. Nanti saya akan share PPT-nya ke grup. Kemudian sebelum ditutup ada tugas individu. Untuk tugas individunya silakan masing-masing kalian bisa membuat puisi dengan tema bebas dan kemudian bisa dibuat video gitu ya, video singkat saja, kurang lebih 2-3 menit saja. Nah, untuk videonya nanti bisa dikirim di grup. Nah, dalam puisi tersebut kalian juga bisa memberikan sedikit ulasan mengenai puisinya tentang apa di akhir puisi gitu. Udah paham ya? Atau ada pertanyaan mengenai tugas individunya? Jadi tugas individunya kalian buat puisi, kemudian dibaca dan maksudnya di video. Puisinya nanti kalian baca puisi di video. Nah, untuk videonya nanti kalian bisa kirim di WhatsApp grup. Untuk durasinya nggak usah lama-lama, 2-3 menit saja. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan itu untuk pertemuan kali ini. Ada. Tidak ada, berarti sudah jelas, oke. Before I getting, karena di pertemuan terakhir kita gitu. Thank you very much. I want to see your best attention. Thank you for kalian ya selama saya mengajar gitu, and I also do apologize. Saya juga sangat meminta maaf gitu bila mana I have so many mistakes in teaching you all, dalam mengajar kalian semua gitu. Maybe that's all for me. Sebelum saya tutup, mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selanjutnya kalian bisa langsung mengerjakan aktivitas untuk menganalisis teks puisinya, dan kalau sudah selesai langsung saja bisa di-share grup gitu ya. Okay, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.